Shalom. Kembali lagi bersama saya Pastor Samuel Asaria Rapa dalam program Rema, di mana kita membahas bersama-sama Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saudara-saudara, ini sangat penting untuk kita membaca Alkitab secara berurutan, supaya kita mengerti jalan pikiran Allah, supaya kita mengerti, saudara-saudara, akan kaitan dari setiap peristiwa yang ada dari awal sampai akhir dari dunia ini. Karena Alkitab berkata segala sesuatu tidak ada yang baru. Jadi bisa jadi yang terjadi sekarang ini hal yang sebenarnya sudah pernah digambarkan sebelumnya dan punya kaitan-kaitan, saudara-saudara. Karena itu penting untuk kita membaca Alkitab secara teratur dan penting untuk belajar, saudara-saudara, dengan benar, dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Nah, mengapa? Karena firman Allah ini dikatakan adalah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Kalau kita tidak ingin tersesat, kita tidak ingin mudah ditipu, kita tidak ingin saudara-saudara mudah disesatkan dan mudah ikut-ikutan arus dari kebanyakan yang ada, maka saudara, satu-satunya jalan kita harus tekun belajar kebenaran firman Allah. Karena saudara, firman Allah inilah terang bagi perjalanan hidup kita yang membawa kita di jalan yang benar, saudara-saudara. Nah, dalam Ulangan pasal 13 di mana kita sudah berada di situ, saudara-saudara, kita membaca di sana juga nanti, saudara-saudara, bagaimana bahwa kalau mereka tidak berpegang pada perintah Tuhan, mereka tidak mengenal sungguh-sungguh perintah Tuhan, dan mereka, saudara-saudara, tidak mendengar dengan benar suara Tuhan, yaitu kebenaran Allah yang Tuhan sampaikan, saudara, melalui Musa pada waktu itu, maka mereka akan mudah disesatkan dengan munculnya para nabi-nabi palsu. Jadi nabi palsu bukan hanya di zaman-zaman perjanjian baru, saudara. Sudah sejak bangsa Israel mulai menerima perintah-perintah dari Tuhan, ada orang-orang yang dikuasai oleh roh yang lain, yang sepertinya menyampaikan hal-hal yang rohani, tetapi saudara, bukanlah merupakan perintah daripada Tuhan itu sendiri. Nah, karena itu saudara-saudara, perlu kita belajar. Di tengah situasi sekarang yang begitu sulit, di tengah situasi yang tidak menjadi lebih mudah, banyak bencana kejadian-kejadian yang terjadi, khususnya di hari-hari ini dengan adanya pandemi, saudara-saudara, COVID-19, yang menimbulkan keresahan, menimbulkan kekhawatiran, ketakutan akan berbagai hal, dan meruntuhkan, saudara-saudara, banyak akan hal-hal yang ada di dunia yang sudah dibangun sistem-sistem selama ini, saudara. Sepertinya itu menjadi begitu tidak bisa bertahan dengan adanya pandemi. Nah, dalam situasi itu, saudara, ada banyak muncul macam-macam yang saya perhatikan kalau orang Kristen membuka mata dengan baik dan benar dan melihat, wah, hal ini adalah hal yang sering terjadi, saudara. Setiap ada bencana, setiap ada kejadian besar, selalu mereka muncul dengan berita-berita yang Yesus sudah dekat. Dia mendapat penglihatan, Yesus berkata begini, jangan ikuti ini, jangan mau divaksin. Oh, ada chip 666, ada ini, ada itu, ada antikristus, jangan mau melakukan ini. Tetapi saudara-saudara, kalau kita minta pertanggungjawaban secara teologis dari Alkitab, saudara, saya yakin mereka akan ngangguk-ngangguk dan tidak bisa memberikan alasan-alasan teologis yang seharusnya, yang sebenarnya. Yang disampaikan hanya seluruh penglihatan, yang disampaikan hanya hal-hal yang menurut mereka didengar atau dilihat, saudara-saudara. Padahal, saudara, bahwa otoritas tertinggi dalam iman Kristiani adalah Alkitab. Apapun itu, saudara, kalau kita tidak ingin menjadi tersesat, maka ukurannya adalah Alkitab. Inilah, saudara, tolok ukur yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita pakai mengukur setiap apa yang datang kepada kita, saudara-saudara. Nah, kita melihat di sini, dalam pasal yang ke-13 dikatakan, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi
atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila ada tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikut Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengar. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Tuhan, saudara-saudara, kepadanya lah kita takut, hormat, artinya kagum, saudara-saudara. Bukan kepada orang-orang yang menakut-nakuti dengan berbagai hal-hal yang sepertinya rohani kedengaran. Tetapi berhati-hatilah. Karena di akhir zaman ini Rasul Paulus banyak berbicara, dan para rasul-rasul kita, bapak-bapak gereja banyak menyampaikan bahwa di hari-hari terakhir akan muncul, saudara-saudara, ya, dengan tegas, roh dengan tegas mengatakan di waktu-waktu terakhir. Kemudian ada yang akan murtad lalu mengikut roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka melarang orang kawin, mereka melarang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Banyak larangannya, jangan ini, jangan itu. Saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita belajar kebenaran firman Allah. Di akhir zaman penyesat akan semakin banyak, dan mereka mensuarakan suara Tuhan. Mereka berkata mendengar, mereka berkata melihat, dibawa ke dalam satu satu langit yang tidak ada di langit kita di sini, saudara, dalam satu alam tertentu, saudara-saudara yang saya kasih. Saya percayakan penglihatan. Tuhan kadang-kadang memberikan, saudara-saudara, kepada saya juga, kepada istri saya. Dan saudara-saudara saya percaya dengan karunia-karunia rohani, dan saya melayani bergerak dalam kuasa karunia-karunia rohani. Tetapi saudara, kita tidak bisa melewati firman Allah. Kita harus punya dasar yang benar, dan kita lihat firman Allah selalu menjadi tolok ukur kita, saudara-saudara yang saya kasihi. Nah, yang saya mau sampaikan kepada kita, bagaimana kita mengenal mereka? Alkitab berkata dari buahnya. Apakah yang dia sampaikan, dia bisa pertanggungjawabkan itu berdasarkan kebenaran Alkitab? Apakah saudara-saudara khotbah-khotbah yang disampaikan juga itu, saudara-saudara, didasarkan kepada Alkitab? Kadangkala orang menjadikan ayat firman Tuhan hanya seperti, saudara-saudara, penghias saja, membaca, tapi cerita yang disampaikan kemana-mana dan tidak ada keluar dari konteks yang sedang dia bicarakan. Dan tanpa dia memperhatikan hal-hal itu, saudara-saudara. Apakah juga, saudara-saudara, mujizat-mujizat yang dia lakukan benar-benar itu hasil daripada perenungan dengan firman Allah, sesuai dengan kebenaran-kebenaran? Banyak kali mujizat-mujizat mengarahkan orang justru, saudara, bukan takut akan Tuhan, mempercayai dan berpaut kepada Allah, tetapi berpaut kepada benda-benda mati, yang sepertinya kalau tanpa itu maka dia merasa belum didoakan, belum disembuhkan. Ada orang kalau belum dioles minyak, ada orang kalau belum minum ini, belum itu, belum ini, saudara, dia merasa itu belum afdol. Dia merasa kalau belum pendeta yang tumpangi tangan dia, wah, itu belum kesembuhan terjadi. Inilah, saudara-saudara, berhati-hati di akhir zaman ini. Karena akan muncul banyak hal-hal yang demikian, yang bukan membawa orang menjadi milik Kristus, bukan membawa orang kepada Kristus, tapi membawa orang-orang kepada dirinya, kepada organisasinya, dan juga, saudara-saudara, kepada benda-benda yang dianggap orang nanti menjadi keramat, saudara-saudara. Yang banyak orang Kristen menyembah simbol-simbol kekristenan. Semua yang kita punya, salib lah, minyak, anggur, sebagainya, kadang itu adalah simbol-simbol kekristenan, saudara-saudara. Yang saya tidak punya cukup waktu di sini untuk menjelaskan. Kali kita akan belajar tentang hal ini. Tetapi saya mau sampaikan, saudara, bahwa Tuhan tidak menyuruh kita beriman kepada hal begitu. Tuhan ingin kita beriman kepada kebenaran firman Allah yang sesungguhnya. Bahwa semua hal itu,
seharusnya saudara-saudara tidak mengikat kita kepadanya, tapi mengikat hati dan jiwa kita dalam pengenalan kepada Tuhan yang benar. Saudara yang saya kasihi, saya kasih contoh. Saya pernah melayani seorang yang sudah hampir buta. Dan dia dilayani saudara-saudara oleh beberapa hamba Tuhan. Dan dikatakan bahwa dia menggunakan semacam minyak. Ya, mungkin orang katakan minyak urapan atau apalah sejenisnya begitu. Yang harus dia tetes di matanya kalau merasa kabur. Tetapi bukan menjadi semakin baik, saudara. Dan matanya sudah semakin buram, sudah semakin hampir buta. Tapi dia tidak mau lepaskan. Karena orang yang memberikan itu, pelayan itu mengatakan saudara-saudara bahwa kalau dia tidak teteskan nanti jadi buta. Padahal sudah semakin buta. Hanya ketika dia tetes agak sedikit cerah-cerah dia lihat. Lalu dia mempercayai. Saya berkata, kalau ibu tidak lepaskan iman ibu kepada barang itu, saya tidak akan doakan. Dan hal-hal seperti ini hanya contoh kecil, saudara. Itu tanpa kita sadari, kita bukan menyembah Tuhan, tetapi kita sedang menyembah kepada orang yang menyuruh kita membuatnya, menggunakannya, dan kepada barang yang kita gunakan itu. Yang hanyalah merupakan simbol-simbol yang di dalam Alkitab, bahwa itu bukan dari kenyataan yang sesungguhnya. Tetapi karena ketidaktahuan inilah, maka iblis banyak mendustai anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Jangan vaksinlah, jangan ikut inilah, nanti dipasang chip lah, dipasang itu. Saudara yang saya kasih, ayo, mari pakai logika dengan benar. Tuhan kasih kita doa berhubungan sambil kita belajar dengan benar. Saya percaya kalau hati kita sungguh-sungguh akan hal itu dan mengejar kebenaran dengan sungguh, Tuhan buka perkara-perkara besar. Tuhan akan menyingkapkan kebenaran-kebenaran dan kita tidak perlu takut, saudara-saudara. Lain kali saya akan menyampaikan tentang kuasa sebenarnya untuk apa kita di dalam dunia ini orang-orang percaya, saudara-saudara. Kenapa kita tidak perlu takut menghadapi yang seperti itu semua. Biarlah kebenaran ini memicu hasrat saudara untuk mau belajar sesungguhnya. Untuk mau membuka hati dan mata saudara-saudara mencari dan sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Allah. Kita tidak keluar dari sana membacanya dengan teratur dan minta hikmat dari Tuhan untuk hal itu. Saya percaya saudara akan semakin diterangi mata hatimu, dan engkau tahu dan mengerti apa yang Tuhan sediakan bagimu untuk kemuliaannya, untuk kesejahteraan hidupmu. Tuhan memberkati kita semuanya, dan saya percaya di hari-hari ini sukacita Natal menyertai kita semua. Tuhan memberkati kita, dan saya, Pastor Samuel, mengucapkan salam restorasi.